Bab 30. Istri dadakan presdir. Gila ya Elo. Bentaknya keras karena merasakan sakit di tangannya. Apa gue gak dengar? Bentak Vita dengan keras. Udah Fit, gak usah diladenin, lebih baik kita pulang aja, saya sudah tidak pingin ke taman lagi. Ucap Mika berusaha mencegah agar tidak terjadi perdebatan yang lebih parah lagi. Sebentar Nyonya, gumam Vita tidak terima ada yang mengejek nyonyanya. Dia memang dulunya sangat tomboy bahkan urakan, namun setelah diselamatkan oleh tuannya dulu saat dia akan dibunuh oleh seseorang, Vita pun bersumpah akan mengabdi kepada Melvin, sehingga melihat Mika yang adalah istri tuannya disakiti seperti ini membuat Vita habis kesabaran. Elo cari mati ya. Bentak Amel tidak suka jika ada yang melihatnya dengan pelototan seperti yang dilakukan Vita sekarang ini. Apa? Enggak terima. Bentak Vita tak kalah kerasnya seperti Amel tadi. Udah Fit, nanti malah saya laporin ke Melvin mau. Ancam Mika, dan benar saja Vita sedikit melunak. Kemudian Mika dengan cepat pun menarik tangan para asisten rumah tangganya untuk pergi dari sana. Bahkan dia tak berpamitan terlebih dahulu karena sudah sangat malu dilihatin banyak orang. Maklumlah karena dia kan baru saja masuk berita sehingga melihat Mika mungkin ada beberapa yang tidak asing dengan wajahnya. Dasar! Bentak Amel merasa kesal karena di hari weekend indahnya ini harus bertemu dengan adik tirinya yang sok baik itu. Udah sayang, mending kita pulang yuk, ajak sang pacar. Amel pun menurutinya saja dengan mengentalkan kakinya menandakan dia marah dan kesal. Vita, saya gak suka loh ya kamu kayak tadi itu. Ucap Mika saat mereka sudah berada di mobil menuju ke mansion. Maaf Nyonya, tadi saya kelepasan karena memang tadi wanita gila tadi. Ucapnya terpotong karena melihat lirikan tajam dari Mika. Maksud saya karena wanita tadi terus saja mengejek Nyonya. Jawab Vita merasa sangat bersalah karena tak menghiraukan larangan Mika. Tapi saya juga berterima kasih karena kamu sudah membela saya dan membuat saya tidak terlihat lemah. Lirih Mika melanjutkan ucapannya membuat Vita langsung melihat ke arah Nyonya itu. Nyonya tidak marah sama saya? Tanya Vita dan langsung mendapatkan gelengan kepala dari Mika. Enggak, kenapa juga saya harus marah? Sahut Mika menampakkan senyum manisnya membuat ketiga asisten rumah tangga tersebut pun sangat senang. Tak lama mereka sampai di mansion, setelah itu Mika pun masuk ke dalam mansion namun tak melihat adanya sang suami. Nyonya, lebih baik kami obati dahulu kepala Nyonya, pasti sakit kepalanya. Sahut Mustika merasa khawatir karena mengingat tarikan Amel tadi cukup keras. Enggak apa-apa kok, saya langsung ke kamar saja. Jawab Mika kemudian naik ke atas. Asisten rumah tangga pun hanya pasrah saja dan kembali ke paviliun. Tak lama berselang Melvin yang selesai rapat sebentar dengan Angga di ruang kerjanya pun memilih keluar dari ruang kerja dan menuju ke dapur karena dia merasa haus. Saat dia sedang mengambil air di lemari pendingin, tak sengaja dia melihat salah satu asisten rumah tangganya yang ikut bersama dengan sang istri ke taman tadi sudah pulang dan berada di dapur juga. Loh, bukannya kamu tadi ikut Mika ke taman? Tanya Melvin karena baru beberapa saat Mika sudah keluar, namun kenapa asisten rumah tangganya malah masih ada di sini? Iya, Tuan. Jawab Vita dengan menunduk takut. Terus kenapa sudah pulang? Apakah Nyonya juga sudah pulang? Tanya Melvin. Sudah Tuan, jawab Vita dengan takutnya. Mendengar hal itu membuat Melvin mengerenyitkan dahinya, bingung karena setahunya baru saja Mika pergi, tapi mengapa sudah kembali. Melvin kemudian pun menuju ke kamarnya di mana di sana sudah ada Mika yang sedang duduk di sofa melamun, membuat Melvin menghampiri sang istri. Kok sudah pulang?
Tanya Melvin duduk di samping sang istri. Enggak, aku tadi cuma mau pulang aja. Jawab Mika tidak berniat untuk memberitahukan kejadian tadi kepada sang suami. Beneran? Tanya Melvin merasa ada yang ditutup-tutupi oleh Mika. Iya, bener kok. Aku tadi cuma capek aja jadi pulang, alasan Mika. Ya udah kalau gitu kamu istirahat aja, tutur Melvin mengelus rambut sang istri. Mika pun menganggukkan kepalanya dan menuju ke tempat tidur. Entah mengapa saat Melvin mengelus rambutnya tadi tiba-tiba saja Mika ingin menangis saja membuatnya segera menghindar darinya. Melvin tahu ada yang tidak beres karena Mika seperti langsung menghindarinya tadi dan menuju ke tempat tidur. Melvin pun memilih untuk berbaring di samping Mika yang memunggunginya. Melvin pun langsung membalikkan tubuh sang istri menghadap ke arahnya yang ternyata sedang berusaha untuk menahan air matanya yang sudah siap untuk jatuh. Kenapa? Satu kalimat tanya dari Melvin yang langsung mendapat respon, yang tiba-tiba dari Mika yang langsung memtigaluk tubuh sang suami dan menangis di dalam dekapan sang suami. Melvin yang melihat sang istri menangis di D4-danya pun hanya bisa mengelus punggung sang istri, sedangkan Mika terus saja membasahi baju sang suami dengan menumpahkan semua kesedihannya kepada sang suami. Padahal dia sudah berjanji tidak akan terlihat lemah di depan sang suami namun sia-sia dia mengingkari janjinya sendiri karena jujur dia butuh seseorang untuk menguatkannya. Ada apa? Tanya Melvin saat melihat Mika sudah mulai tenang di P3 lukanya. Aku capek, jawab Mika lirih dengan sesenggukan. Capek kenapa? Ya cuma capek aja, kayaknya capek kerja deh. Aku besok minta cuti aja ya, sahut Mika. Mau berhenti kerja? Tawar Melvin karena dengan Mika tak bekerja pun dia bisa membiayai semua kebutuhan sang istri. Bahkan jika sang istri meminta sebuah mall atau apapun dia bisa memberikannya. Enggak, aku cuma mau cuti aja. Jawab Mika sambil menggelengkan kepalanya. Melvin pun mengerti dan hanya menjawab iya kepada sang istri. Yang terpenting hal tersebut tidak membuat sang istri capek lagi karena sangat sedih bagi Melvin melihat sang istri menangis seperti itu. Udah gak mau nangis lagi? Tanya Melvin DNA langsung diangguki oleh Mika. Maaf buat baju kamu basah. Ucap Mika merasa bersalah karena dia sudah membuat baju sang suami basah. Iya, gak apa-apa kok. Lebih baik kamu istirahat aja, mau aku buatin minum. Tawar Melvin dan Mika pun menggelengkan kepalanya. Melvin pun kembali memtigaluk sang suami. Begitupun dengan Mika yang ikut memtigaluk sang suami, dan mulai menyelam di alam mimpi mungkin karena mungkin kecapean Salma menangis tadi. Bab 31. Hari ini Mika dan Melvin mendadak mendapatkan kabar dari Mami Siska kalau sang kakak sepertinya akan segera melahirkan, membuat Mika dan Melvin pun segera terbang ke negara B untuk menjenguk sang kakak. Hingga mereka sudah sampai di rumah sakit tersebut, sang kakak masih bertahan di ruang operasi karena memang Kak Clara memilih untuk melahirkan normal sehingga memiliki waktu yang lama dalam prosesnya. Melvin dan Mika memang langsung ke rumah sakit, saat dia sampai tadi dan tanpa mampir kemanapun karena mereka khawatir dengan sang kakak. Mi, panggil Melvin menghampiri orang tuanya. Kalian sudah datang sayang, jawab Mami Siska penuh rasa khawatir, karena ini adalah persalinan Kak Clara yang pertama, dan juga dokter beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa sang bayi masih di dalam posisi susah untuk keluar, jika dipaksakan untuk tetap normal maka tidak akan bisa dan harus menempuh jalur operasi caesar. Mami tenang aja Kak Clara pasti bisa dan bayinya juga bisa lahir dengan selamat. Sahut Mika menenangkan sang mami. Kak Dimas kemana pi? Tanya Melvin karena tidak melihat sang kakak ipar. Dia sudah berada di dalam nemenin kakak kamu, jawab Papi Joni.
Melvin pikir kalau kakak iparnya tidak datang, awas saja kalau sampai tidak datang, maka siap-siap saja tapi untuknya sang kakak ipar sudah berada di dalam. Tak lama terdengarlah suara bayi menangis dari dalam ruang bersalin membuat Mami Siska, Papi Johnny, Melvin dan juga Mika ikut bergembira dan terharu akhirnya cucu dan keponakan mereka selamat dan bisa melihat ke dunia ini. Oek oek oek, tangisan haru dari Mami Siska yang tak bisa menutupi rasa haru dan senangnya pun menangis terseduh bergembira sambil Mika terus mencoba menenangkan sang Mami. Setelah beberapa saat Kak Clara pun sudah keluar dari sana setelah dibersihkan dan dibawa ke kamar pasien sedangkan Kak Dimas mendorong Kak Clara di kursi roda. Sayang, panggil Mami Siska saat melihat anaknya keluar dari ruang bersalin. Selamat ya sayang, sahut Mami Siska memtiga dan sang anak. Sedangkan Kak Clara menangis mengingat bagaimana perjuangannya untuk melahirkan sang anak dan mengingatkan sang Mami Hang berjuang melahirkannya dulu. Mi, maafin Clara ya Mi. Sekarang Clara sudah tahu bagaimana rasanya melahirkan, ucap Kak Clara dengan penuh kesedihan. Iya, sayang. Sekarang kamu sudah menjadi seorang ibu, jadi Mami harap kamu bisa menjaga dan membesarkan anak kamu dengan semaksimal mungkin, tutur Mami Siska memberikan wejangan. Iya, Mi. Loh Melvin udah datang. Mika mana? Tanya Kak Clara saat melihat sang adik sudah berada di sana namun tidak dengan istrinya. Dia baru aja ke toilet tadi Kak, jawab Melvin. Mika memang tadi tak lama setelah bayi lahir izin ke toilet karena dia memang belum ke toilet sama sekali dari tadi karena khawatir akan sang kakak di sana. Ya udah lebih baik sekarang kita ke kamar pasien, ajak Papi Johnny. Mereka segera menuju ke kamar pasien sedangkan Melvin menunggu di depan toilet wanita untuk menunggu sang istri. Ayo ke Kak Clara, ajak Melvin saat Mika baru saja keluar dari toilet. Mereka pun segera menuju ke kamar Kak Clara dirawat, baru saja masuk Mika sudah melihat Kak Clara yang melihat ke arahnya. Mika, panggil Kak Clara menyuruh Mika untuk ke arahnya. Wah cantik banget Kak, sahut Mika saat dia sudah berada di dekat Kak Clara yang sengaja menggendong sang anak. Iya dong. Anak kakak gitu loh. Ucap Kak Clara sangat percaya diri sekali. Selamat ya, semoga aja babynya bisa tambah pintar lagi. Jawab Mika. Kak Clara memang melahirkan baby perempuan yang diberi nama Selin Kanaya Dipta yang sangat cantik sekali. Mika melihat bayi kecil di gendongannya membuatnya kadang membayangkan bagaimana jika ini adalah anaknya pasti Mika sangat senang. Tapi dia juga memikirkan bagaimana dia akan mendapatkan seorang anak kalau sang suami saja tidak pernah meminta haknya membuat Mika seketika sedih.